Assalamualaikum. Halo, welcome back to my YouTube channel, Miss Umi Vlog. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, supaya kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai apa itu pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk itu, untuk tahu lebih lanjut mengenai apa yang akan saya jelaskan, ikutin terus ya, ditonton, jangan di-skip. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pecahan biasa. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama kemarin, pecahan biasa yaitu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Pasti nggak lupa kan yang mana yang dikatakan pembilang dan penyebut. Yang dikatakan pembilang yaitu angka yang berada di atas, sedangkan penyebut angka yang berada di bawah. Oke, pecahan biasa contohnya ada 3/4, 7/2, 2/6, 12/5, 9/2, dan seterusnya. Kemudian ada yang kedua, ada yang dikatakan dengan pecahan campuran. Pecahan campuran itu yaitu pecahan yang terdiri dari satu bilangan bulat dan pecahan. Berarti dikatakan pecahan campuran itu karena terdiri dari satu bilangan bulat dan satu pecahan biasa. Contohnya, bilangan bulatnya 2, pecahan biasanya 2/6. Bilangan bulatnya 1, pecahan biasanya 2/7. Bilangan bulatnya 2, pecahan biasanya 1/4. Bilangan bulatnya 2, pecahan biasanya 2/6. Bilangan bulatnya 3, pecahan biasanya 4/2. Jadi dari kedua penjelasan ini teman-teman mungkin sudah paham ya apa pengertian pecahan biasa dan pecahan campuran beserta contohnya. Nah, ini dia. Saya ulangi lagi, berarti pecahan biasa yaitu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Sedangkan pecahan campuran yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat ditambah sama pecahan biasa. Digabungkan antara bilangan bulat dengan pecahan biasa. Contoh dari pecahan campuran 2/6, 1/2/7, 2/1/4, 2/2/6, 3/4/2. Kemudian pecahan biasa bisa kita ubah ke dalam pecahan campuran. Begitu juga pecahan campuran bisa kita ubah ke dalam pecahan biasa. Misalkan, perhatikan. Apabila dalam bilangan pecahan biasa ada 3/4. Bisa nggak ini kita ubah ke dalam pecahan campuran? Otomatis tidak. Kenapa tidak bisa diubah? Karena apabila pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, maka pecahan biasa tersebut tidak bisa diubah ke dalam pecahan campuran. Tetapi apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan biasa tersebut bisa diubah ke dalam pecahan campuran. Misalkan 3/4. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar yaitu penyebut. Yang lebih kecil pembilang. Otomatis apabila pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, pecahan biasa ini tidak bisa kita ubah ke dalam pecahan campuran. Yang kedua, ada 7/2. Jika kita lihat pembilangnya 7, penyebutnya 2. Bisa tidak ini kita ubah ke dalam pecahan campuran? Pasti bisa, karena penyebutnya lebih besar daripada pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Cara mengubahnya bagaimana? Perhatikan. 7/2. Jika kita ubah ke dalam pecahan campuran jadi bagaimana? Begini.
kita tuliskan penyebutnya. Nah, sudah. 7 dibagi 2. 7 dibagi 2. Sudah? 7 dibagi 2 itu berapa? Perkalian 2 yang mendekati ke 7. Perkalian 2 yang jawabannya mendekati 7. Udah? Berarti kita harus hafal kali-kali 2. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 3, 6. 2 dikali 4, 8. Berarti yang mendekati ke 7 tidak boleh lewat dari 7, yaitu berapa? 3. 2 dikali 3, 6. Kenapa bukan 4? Karena kalau 4 sudah lewat dari 7, makanya harus 3 yang mendekati ke 7. 2 dikali berapakah biar dekat jawabannya ke 7? Berarti 2 dikali 3. Berarti 3-nya kamu taruh di sini. Nah, sudah. Setelah kamu kalikan tadi 2 dikali 3 berapa tadi? 6. Sisanya berapa? 7 dikurang 6. Berapa? 1. Makanya satunya ditaruh di sini. Ulangin lagi ya. 7 dibagi 2. Berarti carilah perkalian 2 yang jawabannya mendekati 7, tapi tidak boleh lewat dari 7. Harus mendekati 7. Berarti tadi 2. Berarti tadi di sini ditaruh dipindahkan 2. 2 dikali berapa? 3. 2 dikali 3. Ini ke sini dikalikan. 2 dikali 3, 6. Kemudian di ini kemari. Ini diapakan? Ditambahkan. 2 dikali 3, 6 tambah 1, 7. Makanya jadinya 7/2. Jadi pecahan biasa dari 7/2 apabila kita ubah ke dalam pecahan campuran menjadi 31/2. Yang ketiga, ada 2/6. Tadi saya bilang apabila pembilangnya lebih kecil daripada penyebut atau angka yang di atas lebih kecil daripada angka yang di bawah, tidak bisa diubah ke dalam pecahan campuran. Yang keempat, 12/5. Pembilangnya 12, penyebutnya 5. Otomatis pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ini bisa diubah ke dalam pecahan campuran. 12/5. Jika diubah, jangan lupa pindahkan dulu 5-nya. Berapa angka yang tertulis di dalam penyebut, pindahkan ke angka penyebut. Kemudian perkalian 5 yang mendekati ke 12. Perkalian 5 yang jawabannya mendekati 12 tetapi tidak boleh lewat dari 12 berapa? 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. Kalau 5 kali 3, 15. Otomatis udah lewat dari 12. Kalau 5 kali 2, 10. Mendekati 12, belum lewat dari 12. Berarti di sini 2. 5 kali 2, 10. 12 dikurang 10. Berarti 2. Jadi pecahan campuran dari pecahan biasa 12/5 adalah 2/5. Untuk membuktikan benar tidaknya, dikalikan. 5 dikali 2, 10. Ditambah 2, 12. Yang terakhir ada 9/2. 9-nya merupakan pembilang, 2-nya merupakan penyebut. 9-nya lebih besar daripada 2. Otomatis pembilang lebih besar daripada penyebut. Berarti pecahan biasa ini bisa kita ubah ke dalam pecahan campuran. 9/2. Pindahkan langsung 2 di bawah. Sekarang carilah perkalian 2 yang mendekati 9 jawabannya. Tapi jangan lewat dari 9. Berarti 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Berarti 8 ya. 2 dikali 4. Berarti 4.
2 kali 4 berapa? 8. 9 dikurang 8 berapa? 1. Berarti pecahan biasa 9/2 jika diubah ke dalam pecahan campuran menjadi 4 1/2. Untuk membuktikannya seperti biasa, kalikan 2 dikali 4 8. 8 ditambah 1 9/2. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa. Kalau ini gampang-gampang saja. Perhatikan contoh pertama. 22/6. Jika kita ubah ke dalam pecahan biasa, yaitu tinggal dikalikan kemari, ditambahkan kemari. Ini ditambah, ini dikali. 6 dikali 2, 12 tambah 2, 14. Berarti 14/6. Yang kedua, 12/7. Seperti biasa, ini ke sini dikalikan, ini kemari ditambahkan. Berarti 7 dikali 1, 7 ditambah 2, 9. 9/7. Sudah. Nomor 3, 21/4. 21/4. Berarti ini kemari dikalikan, ini kemari ditambah. 4 dikali 2 sama dengan 8 ditambah 1. Berarti 9/4. Yang keempat, ada 22/6. 22/6. Udah, ada 22/6. Berarti 6 dikali 2, kemudian ini ditambah. 6 dikali 2, 12 ditambah 2, 14. Berarti 14/6. Yang terakhir, 34/2. Berarti berapa dia? 2 dikali 3 ditambah 4. 2 dikali 3, 6 ditambah 4, 10/2. Semua angka yang di dalam penyebut ini tinggal kamu pindahkan aja langsung. 7-nya jadi 7, 4-nya jadi 4, 6-nya jadi 6, 2-nya jadi 2. Tinggal mengkalikan dan menambahkan. Kalikan, tambahkan. Penyebut dikalikan ke bilangan bulat, kemudian ditambahkan ke pembilang. Mudah kan? Gampang sekali jika kamu amati dengan baik-baik. Jadi kesimpulan kita pada pertemuan kali ini yaitu dalam pecahan biasa, apabila pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, otomatis dia tidak akan bisa diubah ke dalam pecahan campuran. Tetapi apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebut, otomatis pecahan biasa tersebut bisa kita ubah ke dalam pecahan campuran. Kemudian cara mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa yaitu cukup dikalikan penyebut kepada bilangan bulatnya, kemudian bilangan hasil dari perkalian penyebut dan bilangan bulat ditambahkan dengan pembilang. Cukup gampang bukan? Mudah-mudahan apa yang saya berikan dan saya jelaskan pada konten dan vlog hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi patokan dalam pembelajaran pecahan biasa dan pecahan campuran. Thank you for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.